Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala hawla wala quwwata illa billah. Segenap teman-teman seluruh mahasiswa ataupun siapa saja yang dalam kali ini kita akan membahas tentang pernikahan beda agama dalam beberapa kajian terkait penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah 231, yang mana kajian ini pernah menjadi pembahasan dalam tulisan saya, dalam disertasi saya, penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama. Mudah-mudahan beberapa pengalaman ataupun materi yang pernah saya sampaikan bisa menjadi inspirasi, memberikan pelajaran atau ilmu pengetahuan, dan juga memberikan motivasi untuk senantiasa kita belajar mencari dan membaca buku-buku referensi terkait dengan ilmu-ilmu tafsir dan penafsiran ayat Al-Quran. Buku ini pernah didiskusikan bahkan dalam disertasi saya ini, pernah disampaikan dalam sidang promosi doktoral pada tahun 2013 lalu, dan nampaknya banyak ilmu pengetahuan tentang metodologi tafsir, tentang beberapa istilah-istilah yang perlu kita ungkap, perlu kita pelajari, perlu kita cari lagi hal-hal yang berkenaan dengan sejarah, bagaimana para ulama menggunakan ataupun menerapkan metodologi dalam penafsirannya, yang menyebabkan ada beberapa perbedaan terkait dengan metodologinya ataupun pemikirannya, latar belakang pemikirannya, dan lain sebagainya, yang menyebabkan penafsiran mereka berbeda ataupun metodologi mereka juga berbeda satu dengan yang lainnya. Baik, kali ini kita akan membahas ataupun
mengkaji terkait dengan beberapa ilmu yang terdapat dalam buku ini, yang mungkin merupakan dasar kenapa kita harus membahas atau mencari bagaimana penelitian, bagaimana sejarah pernikahan beda agama, bagaimana sejarah sosial pernikahan beda agama pada masa mana diturunkan Al-Quran, yaitu pada masa Nabi SAW sampai kalangan masa kontemporer atau modern sampai saat ini, ataupun sampai saat kita di zaman modern ini mengupas kitab-kitab tafsir, mengupas bagaimana pendapat para ulama dari zaman klasik hingga zaman modern dan kontemporer ini. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan materi pernikahan beda agama atau penafsiran ayat yang beda agama, tentu kita ingin menjelaskan beberapa metode dalam penafsiran yang digunakan oleh para ulama. Kita mengenal ada 4 metode tafsir. Menurut gagasan ataupun menurut Abdullah Al-Barmawi, salah seorang fasir ataupun memiliki pandangan terkait dengan metode tafsir, dalam bukunya beliau menyampaikan ataupun menggunakan metode pijakan dalam penafsirannya itu dengan menggunakan 4 metode. Di antaranya yaitu dengan metode global atau metode ijmali. Yang kedua, metode analitis ataupun yang dikenal dengan istilah tahlili. Artinya tahlil artinya terperinci atau merinci, jadi secara analitis, secara detail, tahlil. Dan metode yang ketiga menggunakan metode perbandingan ataupun muqarin. Dan yang keempat, metode tematik ataupun menggunakan metode maudhu'i, tema per tema. Dari 4 metode tersebut nanti kita akan melihat bagaimana kitab-kitab ataupun dengan metode yang diungkapkan oleh Al-Barmawi dengan metode ijmali atau metode pertama ini, tentu kita nanti akan melihat para fasir dari zaman klasik sampai modern kontemporer yang menggunakan metode ini. Pertama kita mengenal tafsir atau dengan metode ijmali atau global. Kita melihat atau mengenal apa sih itu metode tafsir, metode ijmali itu, yaitu metode yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna secara global atau makna ayat secara global. Dalam sistematika penulisannya atau penafsiran dan pembahasan, bahwa para mufasir yang menggunakan metode ini, dia membahas ayat demi ayat dengan susunan ayat yang ada dalam mushaf. Jadi pembahasannya ayat per ayat sesuai dengan susunan yang terdapat dalam mushaf, baru kemudian menjelaskannya, mengemukakannya, maknanya secara global yang dimaksudkan dalam ayat. Dan metode ini banyak digunakan oleh para mufasir
Contoh di antara kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah tafsir Al-Quranul Karim yang dikarang oleh Muhammad Farid Wajdi. Ada lagi tafsir Al-Wasit yang diterbitkan oleh Majma' Al-Bus Al-Islamiyah di Mesir. Ini beberapa bentuk contoh dengan metode ijmali ataupun secara global. Baik, nanti kita akan perinci satu persatu secara detail. Minimal kita mengenal tentang metode ijmali. Dan metode yang berikutnya adalah metode analitis ataupun metode tahlil. Dalam metode tahlil di mana seorang fasir yang ingin menjelaskan atau bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran itu, dia akan menjelaskan dari seluruh aspek. Bisa dilihat dari kosakatanya. Kemudian setelah kosakatanya dipahami, kata per kata asal katanya, secara fikih lugon, dia menjelaskan secara detail. Baru kemudian fasir menjelaskan tentang bagaimana asbab nuzul, bagaimana latar belakang turunnya ayat ini, didasari dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang berasal dari Rasul, bisa jadi dari kalangan sahabat ataupun tabi'in, yang mungkin bisa jadi dalam penafsirannya para fasir juga bisa membaur dalam kehidupannya sehari-hari, dan ini pasti akan mewarnai latar belakang kehidupan mereka, latar belakang pendidikan mereka, keluarga dan sebagainya, dan itu mempengaruhi dalam pembahasan dan pandangan dalam memahami nas Al-Quranul Karim. Demikian itu di antara contoh metode tahlil. Untuk ini kita bisa buka beberapa buku ataupun kitab-kitab tafsir yang mungkin sebagai rujukan dalam metode tafsir. Kita bisa buka Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdudi karangan Abdul Hayy Al-Barmawi. Baik, kita lanjut kepada pembahasan terkait dengan metode analitis. Ya, kita mengenal metode ini dalam beberapa keterangannya. Para ulama mengatakan bahwa metode tafsir tahlili menurut mereka terlalu bertele-tele atau dengan uraian yang panjang dan lebar, beda dengan metode ijmal. Metode ini pula terlalu ada yang ringkas, tapi pada dasarnya setiap fasir mempunyai kecenderungan, mempunyai perbedaan beraneka ragam dalam berpikir. Karena itu kecenderungan para mufasir dalam metode tahlil ini mungkin bisa jadi dapat dibedakan dalam beberapa hal. Di antaranya dalam pendekatan tafsir, yaitu bisa jadi dengan tafsir bil maksur ataupun tafsir yang berdasarkan riwayat bersumber dari Nabi, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, yang kita kenal dengan maksur atau maksurat. Dan itu juga menjadi dasar penyebab atau perbedaan mereka dalam menafsirkan ayat Al-Quran, karena kecenderungan. Bisa lihat dari perbedaannya itu dari dalam penggunaan metode, misalnya dengan pendekatan tafsir bir-ra'yi. Bisa jadi dengan tafsir bir-ra'yi, ada juga tafsir sufi dengan pendekatan sufi, tasawuf ataupun
ada juga dengan pendekatan tafsir fikih, dengan tafsir al-falsafi, tafsir ilmi, dan juga al-adab al-ijtimai. Dan semuanya itu kita bisa buka dalam beberapa kitab tafsir terkemuka. Selain ada Bidayah fi Tafsir Maudhu'i karangan Abdul Hayy Al-Qarmawi, juga kita bisa buka-buka kitab tafsir yang lain. Misalnya ada tafsir Al-Mufassirun karangan Az-Zahabi. Kita tadi sudah ungkapkan terkait dengan tafsir maksud, ada tafsir Ghiroi dan lain sebagainya. Kali ini kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tafsir ataupun corak tafsir dengan tafsir bil maksud. Dalam beberapa bukunya, Al-Farmawi mengatakan tafsir bil maksud dikenal dengan tafsir ar-ru'yat, yaitu adalah tafsir, yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu namanya tafsir bil maksud, penafsiran ayat dengan ayat yang lain, ataupun penafsiran ayat dengan hadis yang menjelaskan maknanya secara ayat per ayat, ataupun dengan hadis yang dirasa sulit dipahami oleh kalangan sahabat ataupun kalangan tabi'in. Artinya tafsir bil maksud adalah tafsir yang pernah ataupun disampaikan oleh Nabi, bahkan oleh sahabat, bahkan oleh tabi'in sebagainya. Dan tafsir itu bisa penafsirannya menggunakan riwayat ataupun dengan metode tafsir ayat dengan ayat yang lain, atau tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan perkataan sahabat dan lain sebagainya, yang mungkin dirasa sulit dipahami, sehingga tafsir ini menjadikan dasar perujukan oleh kalangan ulama, dari ulama klasik atau ulama modern sebagainya, untuk mencari bentuk ataupun kebenaran isi kandungan Al-Quran yang bersumber dari riwayat. Dan dalam tafsir ini, dalam tafsir bil maksud ini, para ulama ataupun kalangan mufassir yang menggunakan tafsir ini, diantaranya Ibnu Jarir at-Tabari. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah, sehingga tafsir ini sangat terkenal, mana dengan tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'anil Karim. Bukunya banyak, berjilid-jilid. Itu seorang mufassir pasti pernah menjadikan tafsir ini sebagai rujukan. Bukan seorang pengkaji Al-Quran, pengaji tafsir, dia harus sudah buka buku tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Selain tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, kita mengenal ada Ma'alim Tanzil. Ma'alim Tanzil adalah tafsir yang dikarang oleh Al-Baghawi. Beliau hidup pada tahun sekitar 516 Hijriah, sekitar itu. Sehingga tafsir ini sangat terkenal, termasuk di kalangan ulama tafsir. Ada tafsir selain itu, tafsir Tabari, tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim, tafsir ini dikarang oleh ulama besar tafsir kenal, namanya Ibnu Katsir. Beliau mengarang satu kitab tafsir Al-Quranul Azim, yang tafsir ini merujuk kitab-kitab sebelumnya, tentu merujuk kepada Ibnu Jarir at-Tabari. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan terkait dengan penjelasan tafsir ayat dengan ayat Al-Quran yang lain.
ataupun tafsir dengan hadis, akan juga menjelaskan maknanya secara detail yang mungkin tentu terasa sulit dipahami oleh kalangan sahabat, oleh kalangan tabi'in, dan bahkan kita juga melihat banyak riwayat-riwayat di situ, sehingga tafsir dikenal tafsir Al-Quranul Azim, tafsir yang dikenal dengan tafsir bil ma'sur atau bil riwayat. Ada lagi tafsir selain Ibnu Katsir yang terkenal pada masanya setelah Ibnu Katsir, setelah Al-Baghawi, dan generasi berikutnya sekitar tahun 900 Hijriah. Kita mengenal ada tafsir Ad-Durr al-Mansur, tafsir bil ma'sur karangan Asyuti, karangan Imam Asyuti. Tafsir ini juga masuk dan terkenal dan banyak jilidnya, sehingga ketika seorang ingin menafsirkan ataupun ingin membuka kitab tafsir dengan pendekatan dengan corak tafsir bil maksur, maka bisa juga membuka tafsir Asyuti atau Ad-Durr Mansur di tafsir bil maksur. Baiklah teman-teman sahabat Al-Quran semua di mana saja berada, setelah kita memahami dua metode tafsir yang kita kenal, ada tafsir ijmali, ada tafsir dan beberapa tafsir yang maudhu'i dan sebagainya. Kita akan mengenal ada metode tafsir muqarrin atau tafsir perbandingan. Kenapa dikenal dengan istilah tafsir atau metode muqarrin, perbandingan? Yaitu para ulama dalam tafsirnya membandingkan satu ayat yang memiliki kesamaan redaksi ataupun ayat yang berbicara terkait dengan tema ataupun masalah tertentu yang berbeda dan memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama ataupun diduga sama. Jadi membandingkan bagaimana para mufasir atau ulama tafsir menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain yang memang berbeda ataupun memiliki redaksi yang berbeda, tetapi dalam satu kasus ataupun diduga sama kasusnya. Demikian di antara metode perbandingan ataupun muqarrin dalam metode tafsir. Dan kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ini, metode muqarrin, di antaranya kita mengenal dengan nama Fakhrul Ar-Razi, tafsir terkenal ini. Fakhrul Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yaitu dengan tafsir dengan nama Mafatihul Ghaib. Tafsir Mafatihul Ghaib ini sangat terkenal. Maka tafsir ini dikenal dengan tafsir Ar-Razi dan judulnya ini Mafatihul Ghaib. Kemudian juga ada selain Mafatihul Ghaib, Duratul Tanzil, Baguratul Ta'wil, karya Mufassir Al-Iskafi. Ini juga bukunya terkenal. Tafsir ini untuk menjelaskan cara bagaimana metode muqarrin itu dipergunakan. Tapi dengan metode ini tentu para ulama masing-masing punya kecenderungan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ada juga karya Jalaluddin Al-Qasimi, Mahasin Ta'wil. Ini juga bagian dari bagaimana kitab tafsir metode muqarrin, perbandingan sebagainya. Yang terakhir mungkin ada tafsir Al-Qurtubi yang terkenal Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran ada ini Al-Qurtubi yang kita kenal
atau sering kita kenal dengan tafsir al-Qurtubi, tafsir al-Qurtubi. Tafsir ini menggunakan metode muqarrir atau penggabungan. Baik, itu tadi di antara beberapa metode ijmali, metode tahlili, dan metode muqarrin. Dan yang terakhir kita mengenal ataupun memahami terkait dengan metode yang keempat adalah metode maudhu'i ataupun tematik. Dalam metode tematik ini ataupun maudhu'i, kata-kata maudhu' artinya tema ataupun judul. Metode ini memiliki dua pengertian. Pengertian pertama yaitu metode yang digunakan untuk membahas atau menerangkan satu surat dalam Al-Quran secara menyeluruh. Yaitu membahas satu surat dalam Al-Quran secara menyeluruh, kemudian menjelaskan maksud-maksud secara umum ataupun secara khusus. Mungkin secara umum khusus, ya secara garis besarnya, dengan cara menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain ataupun satu ayat dengan hadis, yang satu pokok masalah dengan masalah yang lain itu bisa dijelaskan. Dan bentuk ini atau dengan cara metode ini akan menampakkan atau memperlihatkan bentuk penafsiran secara utuh. Bentuk penafsiran secara utuh akan teratur, terhormat dan sempurna menurut para ulama. Sehingga tafsir ini yang dipelopori oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu beliau wafat sekitar tahun 606 Hijriyah. Beliau menggunakan dalam penafsirannya dengan metode maudhu'i atau tematik. Dan yang kedua ataupun pengertian yang kedua terkait dengan metode maudhu'i ini, kita melihat cara penafsirannya dengan menghimpun ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan tema, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan. Setelah mengambil penjelasan, mengambil satu kesimpulan yang dibawa satu bahas yang dibawahi dengan satu pembahasan ataupun tema tertentu. Dan dari dua metode atau pengertian metode maudhu'i ini, yang pertama dan yang kedua, maka bentuk yang kedua inilah yang sering dikembangkan oleh para mufassir ataupun kalangan tafsir maudhu'i yang terkenal pada masa sekarang, masa modern. Itulah 4 metode tafsir yang kita pahami, yang kita kenal dalam beberapa penjelasannya, yang menurut Abdul Hayy Al-Barmawi dalam kitab tafsirnya ataupun metode tafsirnya. Baiklah para sahabat, para teman, para mahasiswa, para adik kita yang cinta Al-Quran, yang cinta dengan tafsir dan sebagainya, beberapa contoh metode tafsir tadi, baik maudhu'i, ijmali, tahlil dan muqarrin tersebut. Nah, sekarang kita ingin melihat seperti apa contohnya ataupun kitab-kitab tafsir apa saja yang menggunakan metode maudhu'i ini. Nah, kita mengenal ada Ustadz Abdullah Abbas Aqad. Abbas Aqad ini seorang mufassir juga yang menulis salah satu kitab, misalnya dengan judul Al-Mar'a fil Quran.
dalam tema, dalam maudhu'nya, satu pembahasan tentang al-mar'ah fil Qur'an. Bagaimana beliau menafsirkan, menjelaskan tentang mar'ah. Al-mar'ah itu wanita, perempuan. Bagaimana perempuan dalam Al-Quran menafsirkan. Karena bisa jadi al-mar'ah anisa, al-mar'ah dawamisa, dalam pengertian secara bahasa, dalam pengertian secara sosiologi dan psikologi dan sebagainya, bisa jadi dijelaskan berdasarkan tafsir maudhu'nya dan metode maudhu'nya. Beliau lebih luas pembahasannya. Silakan kita buka ataupun silakan cari dan baca, pelajari tentang tafsir ini. Contoh juga yang lain ada Ibrahim dalam kitab tafsir dengan judul Al-Insan fil Quran ataupun Al-Insan fil Quranul Karim. Sama temanya tentang Al-Insan atau tentang mar'ah. Al-Insan itu manusia dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau sendiri, Abdul Hayy Al-Qarmawi, menulis satu kitab dengan pembahasan Al-Wasaya. Wasaya surat Isra. Wasaya surat Isra, bagaimana wasaya atau wasiat. Dan itu diantara contoh-contoh kitab tafsir ataupun beberapa kalangan mufassir yang menggunakan metode penafsirannya dengan cara metode maudhu'i, dengan cara muqarrin, dengan cara ijmali dan tahlil. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran yang cinta Al-Quran, cinta tafsir, setelah kita mengenal metode tafsir, tentu kita ingin mengenal tentang metodologi tafsir. Ada metode, ada metodologi. Paling tidak kalau metode tadi, cara yang digunakan para mufassir dengan 4 metode, ada ijmali, ada maudhu'i, tahlili dan muqarrin. Dan saat ini kita ingin menjelaskan, ingin belajar memahami apa sih yang dimaksud metodologi tafsir. Dalam diskusi metode tafsir, itu seorang mufassir, ahli tafsir yang kita kenal, sering dengar istilah Gusmi'an, dalam bukunya membagi metodologi tafsir kepada 2 pendekatan. Sumber bacanya kita bisa cari buku Khazanah Tafsir Indonesia dari hermeneutika hingga ideologi, istilah Gusmi'an. Dan itu juga saya baca dan saya fotokopi dan saya pelajari. Dalam bukunya istilah Gusmi'an membagi metodologi tafsir pada 2 pendekatan. Pertama, pendekatan yang berorientasi kepada teks. Jadi pembahasannya lebih terfokus pada teks ayat, yang kemudian disebut dengan pendekatan tekstual. Kita sering mendengar ada pendekatan tafsir secara tekstual, pendekatan tekstual, karena yang dibahas, yang dipelajari secara teks, ataupun para ulama atau ulama tafsir lebih membahas dari sisi tekstualnya, pendekatan tekstual. Itu yang dikenal dengan pendekatan tekstual. Pendekatan yang kedua berorientasi pada konteks. Konteks artinya situasi, konteks pembaca atau penafsir, yang kemudian disebut dengan pendekatan kontekstual, pendekatan tafsir secara kontekstual. Konteks artinya kondisi para mufassir, bisa dari latar belakang dan sebagainya. Maka para mufassir juga
bisa dilihat, bisa dipahami pelajar, sehingga secara kontekstual, secara tekstual, masing-masing para mufasir mempunyai cara, dan itulah bagian dari metodologi tafsir. Metode tafsir ini atau metode tafsir yang digunakan para mufasir tentu ini adalah bagian dari cara dalam memahami beberapa penafsiran yang tentu tidak merasakan itu paling benar, tapi tidak bagian dari cara mereka untuk menjelaskan ataupun urai terkait dengan beberapa penafsiran yang mereka pahami, sehingga menjadilah penjelasan yang benar, menjadi penjelasan yang diterima dan dipakai dalam hal-hal kehidupan, baik secara hukum, secara sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu karena kita membahas terkait dengan penafsiran ayat-ayat tentang beda agama, tentu nanti akan kita dapatkan perbedaan-perbedaan dalam memahami tekstual atau kontekstual dalam penafsiran yang memang ya secara hukum tentang pernikahan beda agama, bahkan dalam keputusannya Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa musyawarah nasional, diantaranya yang ke-7 sekitar tahun 2005 tanggal 19 sampai 22 Jumadil Akhir, bahwa pernikahan beda agama sudah ditetapkan. Ya, secara keputusan menurut MUI bahwa pernikahan beda agama adalah haram ataupun dan tidak sah, dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut pendapat yang disepakati ulama mu'taman adalah haram dan tidak sah. Selain itu juga MUI juga berpedoman kepada kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah hukum fikhiyah yang berbunyi dalam kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan tentu lebih diperhatikan, bahkan didahulukan daripada menarik ataupun melihat adanya kemaslahatan. Demikian itu untuk kesepakatan kita pertama ini. Paling tidak, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama yang terkait dalam surat Al-Baqarah ayat 221, minimal kita melihat bagaimana perbedaan metode tafsir, bahkan metodologi tafsir yang digunakan oleh para ulama. Tentu dengan perbedaan-perbedaan tersebut kita ingin melihat apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu dan menjadikan adanya perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat tentang beda agama, di antaranya ayat surat Al-Baqarah 221 dan surat Al-Maidah ayat 5 dan beberapa ayat-ayat yang lain. Demikian. Selain dari keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan dalam bab yang ke-6 mengenai larangan kawin atau pernikahan, pasal 40 poin C-nya, ayat C-nya, pasal itu berbunyi bahwa seorang pria muslim tidak diperbolehkan mengawin wanita yang tidak beragama Islam. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam serta Perpu tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji surat Surabaya, Bekasi dan sebagainya. Dan itu bagian dari contoh peraturan-peraturan perundangan-perundangan yang ditetapkan oleh negara, baik dari Majelis Ulama MUI bahkan undang-undang tahun 1974 terkait dengan pernikahan beda agama. Itu dari persoalan perbedaan metodologi tafsir, pendekatan tafsir yang pernah dilakukan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Tentu kita harus melihat sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan memahami teks, memahami ayat-ayat Al-Quran terkait dengan satu ayat ataupun dalam ayat surat Al-Baqarah 221 dalam beberapa literatur. Tentu perbedaan-perbedaan itu karena perbedaan bisa jadi metodologi, bisa jadi pendekatan, dan bisa jadi dalam memahami tekstual, secara teks, konsep pemahaman. Di antaranya bagaimana mereka berbeda atau sama dalam memahami tentang al-musyrikat dalam surat Al-Baqarah 221. Fala tankihul musyrikati hatta yu'minu. Al-musyrikat itu seperti apa dan pemahamannya para ulama. Dilihat dari tinjauan tekstual, dilihat dari metode. Ada juga ahlu kitab, perbedaan Yahudi dan Nasrani. Apakah ahlu kitab itu semuanya masuk kalangan Yahudi dan Nasrani ataupun lebih luas? Bahkan ada pemahaman beda, ada Majusi, ada Sabi'in yang terkandung dalam teks teks surah Al-Baqarah 221 ataupun surat yang lain termasuk Al-Maidah ayat 5 dan Al-Mumtahanah ayat 10. Untuk kita paham kenapa terkait dengan pernikahan beda agama, bahkan kalau dalam perkawinan itu tentu rujukannya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah bersumber dari hadis-hadisnya dan riwayat, di mana kita harus memilih pilihan ataupun teman hidup ataupun seorang istri yang memang harus memiliki kualitas yang baik, yang sempurna. Bahkan Nabi mengajarkan terkait dengan 4 kriteria sebagaimana dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasbar bizatid din taribat yadak. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW nikahilah seorang wanita dengan 4 kriteria. Karena hartanya, memang
dipilih dari kalangan orang yang kaya misalnya. Kaya itu bisa terhormat, termudah dalam mengarungi kehidupan. Bisa jadi dari keturunannya juga. Pertama kaya atau 5 ya. Yang kedua keturunan dari nasab yang terhormat dan sebagainya. Inilah diperintahkan untuk memilih. Yang ketiga ada kecantikan. Tentu siapa orang pasti ingin meminang, beristri seorang wanita yang cantik. Dan yang keempat adalah terkait dengan agama. Karena dengan agama ada kehormatan dan sebagainya. Karena 4 inilah, pertama harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Fasfar bisa tubuh dari baca kamu berpegang teguh kepada Islam. Jika tidak ada di antara dari 4 tersebut, ya artinya tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Semuanya harus kaya, harus keturunan yang baik, sempurna, kalangan orang-orang terpandang, bahkan kecantikannya dan sebagainya. Kalau tidak ada cukup, maka cukup kita berpegang kepada satu. Kalau kamu berpegang kepada Islam, jika tidak, maka itulah minimal agamanya. Dari agamanya seorang muslim, seorang mukmin, maka kehormatannya paling tidak terjaga dan terpelihara. Maka jika tidak, binasalah kedua tangan, maka celakalah. Ini tanda-tanda jika seorang yang memilih pasangan hidupnya yang tidak berdasarkan 4 kriteria, kemudian tidak termasuk agamanya yaitu Islam, maka kata Nabi taribat jalan, maka binasalah ataupun celakalah. Demikian diantara pedoman ataupun beberapa penafsiran. Akan ada hadis atau rujukan riwayat terkait dengan perintah untuk menikahi seorang wanita dengan 4 kriteria tadi. Sahabat Al-Quran ataupun pencinta Al-Quran, pencinta tafsir, kalangan teman-teman mahasiswa ataupun kalangan umum, para pembaca yang budiman yang saya hormati, dengan beberapa hal kita sampaikan terkait dengan tafsir, terkait dengan pendekatan tafsir, beberapa metode yang disampaikan oleh para ulama tafsir, baik kalangan tafsir klasik ataupun modern kontemporer. Demikian, bahkan kita cukup kata Nabi ketika kita menikah tadi sebutkan 4 kriteria, maka sumber dari penafsiran itu bersumber dari ayat surat Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Walaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi'izni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Ayat surat Al-Baqarah 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman
lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki atau musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Al-Baqarah 221. Baik para sahabat, para pencinta Al-Quran, dan sebagainya yang saya hormati, yang saya cintai, beberapa terkait dengan penafsiran beda agama, saya ingin menjelaskan setelah dipahami dari ataupun ditelusuri dari beberapa literatur yang telah membahas dari sisi metode, dari sisi tekstual, kontekstual, sejarah sosial dan sebagainya. Ada sejumlah ulama yang membolehkan pernikahan pria muslim ataupun pernikahan beda agama, yaitu membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik dengan alasan ahlul kitab. Pendapat ini ada di kalangan ataupun dipelopori oleh kalangan sahabat. Misalnya ada Abdullah bin Abbas, juga diikuti oleh kalangan para sahabat yang lain dan tabi'in, Ali bin Anas, Sufyan bin Sa'id As-Sauri, dan juga Abdurrahman bin Umar Al-Auza'i. Qatadah atau sahabat kita kenal namanya Qatadah dan Sa'id bin Jubair berpendapat sama dengan pendapat Abdullah bin Abbas bahwa maksud ayat Al-Baqarah 221 itu bersifat umum, maksudnya umum untuk kafir, untuk orang-orang kafir, pengertian kafir. Yang kemudian ayat tersebut, ayat Al-Baqarah 221 ditaksis, dikhususkan lagi, dikecualikan dengan ayat Al-Maidah ayat 5 ini, yang dikenal dengan khusus untuk ahlul kitab. Itu yang dikatakan pendapat ini para ulama membolehkan dengan alasan ahlul kitab. Pendapat yang kedua, atau pendapat ini juga, tapi bukan pendapat kedua, pendapat ini juga didukung oleh kalangan para mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, dengan alasan ahlul kitab. Di sana ada al-musyrikat, tapi tidak masuk ahlul kitab. Yang tadinya umum kemudian dikhususkan, artinya dibolehkan jika di sana ada wanita ahlul kitab, maka dibolehkan. Mazhab Maliki juga berpendapat demikian, seperti dinyatakan Habib, bahwa seorang pria muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi atau Nasrani meskipun pernikahan itu disetujui, artinya dalam tanda kutip mereka menyetujui, namun kondisi tersebut tercela ataupun mazmun. Baik, kalangan sahabat Al-Quran beberapa kesimpulan, beberapa sebab adanya penafsiran yang membolehkan pernikahan beragama dengan latar belakang adanya metode tahsis ataupun pengecualian dengan alasan bahwa surat Al-Baqarah ayat 221 itu ditahsis, dikecualikan
Ahlul Kitab dengan surat Al-Maidah ayat 5. Demikian sekilas ya pembahasan sekilas terkait dengan metode tafsir yang memang dipergunakan oleh para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayatnya, dengan beberapa pendekatan tafsir yang tadi kita sebutkan. Ada metode tafsir, ada maududi, ijmali, tahlil, dan muqarrin, dan cara penafsiran mereka berbeda juga. Ada tekstual, ada bil maksur, ada bil ra'i, dan cara pikir. Semuanya itu menggambarkan perbedaan dalam pandangan, dalam cara menafsirkan ketiga, memberikan pengaruh dalam perbedaan penafsiran. Yang jelas kita memahami setiap apa yang ditafsirkan, apa yang dijelaskan. Kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, baik tafsir maksud ataupun tafsir birai. Bahkan juga ya untuk kedepannya kita harus memang banyak keilmuan tentang metode tafsir, dalam bagaimana syarat-syarat seorang harus dikatakan sebagai mufasir, harus memiliki kemampuan apa saja selain bahasa, ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir dan sebagainya. Untuk pembahasan itu kita akan sampaikan dalam pertemuan ataupun dalam bab berikutnya. Ya, paling tidak hanya memberikan sugesti semangat kepada kita untuk selalu belajar membaca buku, membaca kitab tafsir, merujuk kepada tafsir ulama kita yang terdahulu, sehingga memahami itu benar, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keinginan apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitabnya, dalam tafsirnya. Demikian, itulah salah satu penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.